Nggak usah terlalu panjang mikir, kuncinya cuma satu, pasrahkan pada Allah. Allah yang melindungimu, Allah yang menamengimu, Allah yang menuntunmu. Tugas hidup yang paling utama apa? Belajar. Mengenali diri. Kenapa orang tadi bisa sedahsyat itu mengelaborasi dirinya, memahami alam? Ya belajar. Tansah anglampai dados muriting agesang. Senantiasa menjalani hidup jadi muridnya kehidupan. Gurunya siapa? Kehidupan. Itu berarti orang yang aktif membaca. Alam sekitar, kehidupanmu, lingkunganmu. Jadi tansah anglampai dados muriting agesang. Sinau ngraosake lan nyumerapi tunggalipun manungsa, tunggalipun rasa, tunggalipun asal lan maksudipun agesang. Belajar merasakan. Kalau kalimatnya merasakan itu berarti tidak cuma dipahami, dibaca, berjarak dengan dirimu, tapi merasakan itu terlibat dalam hidupmu. Jadi ngeraosake lan nyumerapi tunggalipun manungsa, bahwa manusia itu satu. Tunggalipun rasa, rasa juga satu, rasa itu satu. Tunggalipun asal, kita berasal dari hal yang sama. Asal kita sama. Lan maksudipun agesang. Dan tujuan hidup kita pada akhirnya sama. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi untuk bisa Jawa bares, Jawa teles, Jawa sejati, pertama-tama kita harus mau membaca, mau belajar. Bergurulah kepada alam semesta sekelilingmu. Pahami ketunggalanmu dengan alam semesta, ketunggalanmu dengan manusia yang lain. Murid gurune pribadi, guru murite pribadi, pamulangane sengsarane sesami, ganjarane ayu lan arume sesami. Yang jadi murid dirimu sendiri, yang jadi guru dirimu sendiri. Murid juga guru, guru juga murid. Pelajarannya apa? Penderitaan sesama. Bacalah sekelilingmu, banyak penderitaan, banyak kesengsaraan. Itu harus kamu baca. Kalau kamu bisa membaca itu kan tadi ngeraosake lan nyumerapi. Tidak cuma berjarak tapi juga ikut merasakan. Maka selanjutnya akan lahir keindahan hidup bersama. Jadi yang pertama, jadilah muridnya kehidupan. Belajarlah merasa jadi bagian dari alam, bagian dari lingkungan, bagian dari rasa semua manusia. Jadikan dirimu murid sekaligus guru. Guru berarti ajari dirimu, murid berarti belajarlah dari dirimu. Kemudian baca di sekelilingmu banyak sekali penderitaan-penderitaan. Dan itu semua tugasmu, wujudkan hidup yang indah bersama yang lain. Oh no, kalimatnya luar biasa. Pengendalian diri. Dan pengenalan diri. Terus ceritanya masih panjang. Nah, tadi kan jalannya belajar. Sekarang tujuannya kemana? Ngawula dateng kawulaning Gusti lan memayu hayuning urip tanpa pamrih, tanpa ajrih, jejeg mantep mawi pasrah. Sebab payung kula Gusti kula, tameng kula inggih Gusti kula.
Apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita, katanya Sosrokartono, tujuan hidupku itu mengabdi kepada hamba Tuhan. Nah, ini kamu kan selama ini hambanya hilang. Ini berarti apa? Ini tujuan hidup kita sebagai khalifah. Selama ini kalian bilang mengabdi itu kan selalu yang vertikal. Iya sih, kalau itu ibadah iya. Tapi ada yang lebih penting apa? Ngawulo dating kawulone Gusti. Abdikan hidupmu untuk sesama, untuk lingkunganmu, untuk alam semesta. Jadi ngawulo dateng kawulone Gusti. Tujuannya apa? Memayu hayuning urip. Hidup ini indah. Ayo dibuat lebih indah lagi, jangan malah dirusak. Yang banyak dilakukan orang hari ini, hidup ini indah tapi didegradasi oleh manusia. Kita tidak memayu hayuning bawono. Seandainya ada pembagian rapot, itu mungkin ya rapotnya banyak merahnya itu manusia. Tidak menjalankan tugas sesuai yang diperintahkan. Kita tidak memayu hayuning urip. Lakukan tadi ngawulo dateng kawulaning Gusti lan memayu hayuning urip tanpa pamrih, tanpa takut. Tegakkan dirimu dan mantaplah. Setelah itu pasrahkan semua pada Allah. Pasrah jadi kuncinya. Kalau Allahnya hilang, susah kamu tanpa pamrih, susah kamu tidak takut, susah kamu mantap. Cara untuk bisa tanpa pamrih, tanpa takut dan mantap adalah bersandar pada Allah. Pokoknya andalkan hanya Allah saja. Sebab payung kulo Gusti kulo. Yang melindungi aku adalah Tuhanku. Yang jadi perisaiku adalah Tuhanku. Katanya Sosrokartono. Kalau kamu bisa, kamu paham kalimat ini, cuma menghayatinya dalam hidup insya Allah belum. Ya kayak saya juga insya Allah juga belum. Kita belajar bareng-bareng. Jadi hiduplah untuk mengabdi demi alam semesta yang lebih indah. Buang semua pamrih, buang semua ketakutan. Mantapkan diri di situ, tidak usah terlalu panjang mikir, kuncinya cuma satu, pasrahkan pada Allah. Allah yang melindungimu, Allah yang menamengimu, Allah yang menuntunmu. Kalau kamu sudah nyampe di level ini, jiwamu mutmainnah. Tidak terburu-buru oleh apa-apa lagi. Wasipun inggih menika ngupadosi padang ing peteng, seneng ing sengsara, tunggaling 1000 yuta. Meskipun itu maksudnya hidup ini ayo kita cari terang dalam kegelapan, ayo kita cari kebahagiaan dalam kesengsaraan. Contohnya berjuta-juta, tunggaling 1000 yuta. Jadi hidup ini memang selalu ada dua aspek, ada terang, ada gelap, ada senang, ada susah. Kalau kalian hidup hanya mau terang saja dan mau senang saja, kalian akan stres. Untuk bisa hidupmu sempurna, hidupmu utuh, kalian harus bisa menemukan terang dalam gelap, menemukan bahagia dalam sengsara. Ya kalau terangnya sendiri otomatis kalian bisa sudah menjalani. Bahagia kalian bisa menjalani. Biasanya orang tidak siap itu ketika gelap dan ketika sengsara. Tapi kalau kalian bisa menemukan terang dalam gelap dan menemukan kebahagiaan dalam kesengsaraan, hidupmu utuh bahagia. Oh itu diomongkan gini enak ya, lancar ngono, cuma dijalani susah. Iya. Jadi sisi gelap hidupmu apa? Coba kamu renungi, di situ ada titik-titik terangnya. Tidak ada gelap yang total gelap. Kadang-kadang kalau pakai bahasa ilmu, hikmahnya selalu saja ada. Di balik kesedihan-kesedihanmu, itu juga
Di situ banyak bahagia-bahagia terselip yang kamu tidak sadar. Ada enaknya, atau yang sebenarnya itu enak tapi kamu tidak sadar bahwa itu enak. Pak, saya kuliahnya di DO, Pak. Itu kan gelap sengsara. Loh, tapi ada terangnya itu. Alhamdulillah ya, kamu harus bersyukur loh. Sekarang tidak ada yang ngejar-ngejar lagi. Tidak diwajibkan bikin makalah. Kamu bisa bebas sesuai keinginanmu. Sudah nggak ada yang ngatur-ngatur kamu lagi. Itu kan menemukan ada titik-titik terangnya. Pak, saya sampai umur segini kok jomblo terus ya Pak, tidak ada anunya. Itu kan bagimu gelap. Loh enggak, itu justru terang. Cuma kamu tidak bisa ketemukan terangnya di situ banyak. Itu kan sudah terang bahwa kamu tidak laku. Oke. Ya ndak, ya contohnya maksudnya ya ndak itu. Oke. Ya. Bisa lah kalian ya, kalau selama nalarmu jalan pasti kamu bisa menemukan. Kalau kamu bisa ketemu solusi ini, hidupmu bisa kayak dulu Diogenes, bisa kayak Nasruddin Hoja, ndak ada yang bikin sumpek. Semua peristiwa ketemunya tertawa dan senyum. Jadi ndak ada sisi sumpeknya hidup ini. Itu kalau kamu bisa mencari terang dalam gelap. Dan menemukan kebahagiaan dalam kesengsaraan. Diputus pacar, ketoke ya sumpek, tapi alhamdulillah bisa nambah wawasan, nyari lagi. Nah ya kan itu terang. Dibandingkan yang bertahun-tahun pacari itu, terus kan itu wawasannya sempit. Tapi kalau banyak wawasannya luas. Nah, itu menemukan terang dalam gelap. Oke, ya kamu kalau dicontohin ngono melek.